Konnichiwa, jumpa lagi dengan channel Stanlecious. Kali ini, seperti yang banyak diminta sama starletter yang sering nonton channel saya, ternyata mereka kebanyakan mintanya restorasi selang vakum Starlet Capsule 9398. Padahal saya sudah kasih clue-nya ya, saya udah kasih diagramnya ya. Sebenarnya diagram yang saya kasih itu udah sangat lengkap sekali ya. Cuman memang kalau yang nggak terbiasa baca diagram jadi sangat membingungkan. Walaupun saya kasih pun juga belum tentu bisa melakukan restorasi berdasarkan diagram itu. Diagram itu kan hanya arahan aja ya. Prakteknya kita juga bingung kemana ya. Kali ini saya mau coba ya, simulasi langsung. Saya restorasi itu nggak pakai diagram. Saya langsung tunjukkan ya, jalur selang ini kemana gitu ya. Jangan lupa siapin ini ya. Kebanyakan lupa ya, ini tuh kebanyakan hilang ya. Ini terus kemudian cabang 3 ya. Nah, ini cabang 3 lengkap dengan vakum buntunya. Ini vakum buntu ya. Vakum buntu tuh gunanya untuk menutup saluran buntu ya. Kalau ada yang membutuhkan, ini namanya valve ya. Ini valve-nya penyarah ya. Jadi arah selang vakum tuh dari sini ke sini ya. Kalau dari sini ke sini nggak bisa. Jadi kalau kita tiup, yang berwarna ini bisa kita tiup. Tapi kalau yang hitam ini tidak bisa kita tiup. Jadi pemasangan ini tidak boleh terbalik. Buat yang butuh ini ya, valve ini valve copotan ya, asli, bekas tapi. Kalau yang butuhkan boleh kontak aja langsung. Sama satu lagi, buat yang mau gabung di grup Rahasia Toyota Starlet, bisa ketik langsung di Facebook Rahasia Toyota Starlet. Grup Rahasia Toyota Starlet agak beda ya, karena dia lebih bersifat konsultasi privat ya. Jadi bisa tanya jawab, bisa juga kirim gambar, masalah-masalah apa, nah kita baca lewat gambar, lewat foto ya. Tapi kalau YouTube ini kan kita sifatnya kalau memang ada permintaan baru kita bahas ya. Jadi tetap jadi sifatnya seperti kolektif atau massal gitu ya. Karena banyak permintaan, saya akan ngebahas soal selang vakum, restorasi selang vakum Toyota Starlet 9398. Tapi untuk yang tahun 93 sama 94 itu agak beda ya. Bedanya ada hanya di power steering aja. Jadi ada 2 selang vakum yang tidak digunakan dan itu arahnya ke pompa power steering. Oke, kita mulai aja langsung videonya. Silakan disimak. Kita mulai dari Delco CDI ya. Di Delco CDI ini ada vakum, sebuah vakum yang punya 2 kaki. Satunya untuk sub vakum ya. Ini yang saya urut sub vakumnya ya. Dia mengarah ke saluran intake ya. Satu setelah melewati valve, dan kemudian satu lagi mengarah ke belakang karburator ya. Di situ belakang ada saluran ya. Nah, arahnya ke sana. Seperti ini arahnya. Ya. Yang paling bawah. Saluran yang paling bawah di karburator. Ya. Ini selangnya ini. Terus kita urutkan, kembali lagi ya, masuk ke jalur intake ya, dengan sebelumnya ke valve dan langsung ujungnya masuk ke sub vakum Delco
Oke. Nah, seperti itu. Kemudian satu lagi yang selang vakum Delco. Yang paling ujung. Ini selang vakum Delco namanya. Kita cabut, kita tarik, kita urutkan ya, terus ternyata arahnya masuk ke bimetal ya, bimetal vacuum switch ya, masuk ke bimetal vacuum switch setelah melalui valve. Dan ternyata di paralel dengan satu keluarannya lagi bimetal vacuum switch ya, satunya lagi. Dan kemudian sebelum bimetal vacuum switch dengan valve ada saluran lagi yang diarahkan langsung ke selang intake valve dan ya pipa vakum ya. Nah, ini pipa vakum nih. Ini cabang pipa vakum dengan intake ya. Saluran intake dengan pipa vakum nih cabangnya. Ini cabangnya. Yang satu masuk ke pipa besi vakum ya, pipa besi ya, dia terbuat dari besi. Masuk ya. Ini ada cabang satu ke intake, satu lagi ke bimetal vacuum switch ya. Nah, setelah itu mengarah ke vakum Delco ya. Terus kita tarik, tarik. Kita pasang yang di bagian paling ujung atau di selang vakumnya. Dan kemudian ini adalah vakum idle up AC ya. Kita cabut. Oke, kita urutkan, tarik, terus. Nah, kita urutkan terus. Kemana arahnya ini? Terus kita tarik. Wow, ternyata arahnya ke idle up switch AC ya. Idle up switch AC ya. Dan kemudian satunya lagi mengarah ke cabang acceleration switch ya, acceleration switch. Terus akan masuk ke bagian saluran intake ya. 3 kaki intake ya. Seperti ini masuk. Balik lagi masuk ke acceleration switch. Kemudian masuk ke idle up AC, terus masuk lagi ke vakum idle up AC. Nah, ini yang kita pasang ya. Ini vakum idle up AC. Oke, kita coba pasangkan vakum idle up AC-nya. Nah, ini namanya vakum idle up AC. Oke. Kemudian ke vakum dashpot. Dashpot ada 2 saluran ya. Saluran yang subnya sama yang vakumnya ya. Ini subnya ya, yang kita tunjuk subnya. Vakum subnya. Yang atas selang vakumnya. Selang vakum kita urutkan, kita tarik ya. Tarik terus. Jalurnya kemana nih masuknya? Masuk terus ternyata ke pipa selang vakum yang paling atas ya. Kita balik lagi, yang paling atas kita tarik ke sini, masuk ke vakum dashpot. Masuk paling ujung. Oke, kemudian kita masuk ke vakum dashpot untuk yang subnya ya. Subnya kita tarik. Nah, ini kita tarik. Kita tarik. Nah, masuk ke sini ada sebuah valve dari sini. Dan setelah valve masuk ke bagian belakang dari karburator ya, yang kakinya dekat dengan switch solenoid karburator ya, di bawahnya persis yang agak panjang ya. Di sana ada 3 sih sebenarnya ya, 3 saluran. Ini yang paling sebelah kiri banget ya, yang paling panjang. Balik lagi. Nah, ini masuk ke, kita pasangkan yang tadi yang dari belakang karbu ke sub vakum dashpot ya. Oke, jelas ya. Kemudian ini kita urutkan vakum cuk karburator ya, auto cuk karburator ya. Kalau ini sih mungkin nggak perlu ribet ya, karena udah pipa vakum, udah nggak bisa rubah-rubah seperti ini kondisinya. Kita cuma mengurutkan seperti ini aja. Valve-nya juga menghadapnya begini, yang berwarna coklat ke dalam, warna hitam keluar sana.
Nah, ini masuk ke bagian intake ya. Ya, masuk ke intake yang tadi di apa namanya? Dicabang dengan apa namanya? Vakum sub delco ya, vakum sub delco. Kemudian ini masuk ke cabang dari vakum pipa besinya, vakum ini ya. Kita lihat jalurnya ini, kalau ini mudah ya, hampir nggak mungkin salah pemasangan ya. Seperti ini pemasangannya, dia masuk. Kemudian ada sebuah valve lagi seperti ini, arahnya juga ini yang hitam menghadap ke kanan, yang warna hijau ke kiri, dan ini juga kemungkinan tidak akan bisa salah pasang ya. Dan satu lagi adalah selang vakum yang juga dilengkapi dengan valve, arahnya coklat menghadap ke atas, hitam ke bawah, masuk ke vakum dari auto choke ya, main auto choke ya. Dan ini satu lagi adalah vakum yang mengarah ke switch pressure pompa power steering ya, seperti ini. Nah, ini bagian satunya, bagian satunya lagi kita urut. Arahnya memang ada ke bagian pipa selang vakum yang dua ini ya. Jadi untuk yang paling atas ini kita urutkan. Ini yang paling bawah ya. Bawah itu sebelah kiri ya. Nah, yang kanan ini terus kita urutkan di atasnya ya. Oke ya, cukup jelas ya di sini ya. Nah, ini fungsinya memang untuk pressure switch dari pompa power steering. Saat power steering kita gerakan ke kanan atau ke kiri, dia akan memberikan kompensasi idle up, akan naik sekitar 500 rpm. Ini fungsi dari selang vakum ini. Kemudian satu lagi selang vakum yang mengarah ke bimetal switch vakum yang kakinya 3 ya, yang persis di bawah karburator paling bawah ya. Ada 3 ya, ada 3 buah selang di sana. Yang ujung, yang tengah, dan yang paling pojok ya. Sebetulnya vakum ini mengarah ke pipa vakum juga ya, dan pipa vakum itu juga berurutan ya susunannya ya. Jadi yang ujung yang paling bawah, yang atas juga yang di atasnya, terus kemudian yang paling ujung juga di atasnya lagi. Jadi ini berurutan sebetulnya, nggak gitu sulit ya mengurutkannya, karena seperti bertingkat ya, tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3. Jadi yang ujung tingkat 1, yang vakum kedua tingkat 2, vakum 3 tingkat 3. Nah, ya. Yang paling atas kan tadi masuknya ke vakum dashboard ya. Jadi ada 4 tingkat ya tadi ya. 4 tingkat, yang paling ujung tingkat 1, paling bawah sekali itu pipanya, yang kedua tingkat kedua, yang ketiga tingkat ketiga, yang keempat yang untuk ke dashboard tadi ya, seperti ini. Sebenarnya ini gampang, ini nggak susah. Kita tinggal mengurutkan aja seperti ini. Ada 4 selang yang berbahan dari pipa besi. Kelihatannya sih ini gampang ya, nggak susah ya. Nah, jadi seperti ini ngurutinnya ya, vakum bimetal switch. Nah, seperti ini urutannya. Saya rasa ini nggak mungkin terbalik karena memang berurutan ya, tingkatannya juga berurut. Kelihatannya ribet tapi sebenarnya gampang. Kita tinggal ngurutin aja, yang paling ujung ya yang paling bawah, yang paling atas, nah berarti dashboard ya, gitu aja. Nah, kebanyakan pada patah di bagian bimetal vacuum switch. Nah, di situ ada sebuah vakum buntu ya, tertempel di situ. Nah, ini ada vakum buntunya di sana. Soalnya kalau nggak dipasang itu jadi masalah juga ya, harus kita pasang vakum buntunya. Mudah-mudahan sih ini jelas ya. Nah, kemudian ini adalah selang vakum yang ada persis di bawah karburator, yang sebetulnya vakum ini nggak ada fungsinya sama sekali. Sebenarnya selang ini mengarahnya ke selang yang merah yang nempel di rumah filter udara ya. Nah, ini kalau saya pampet pakai sebuah skrup ya. Sebenarnya ini sambungannya ke bagian rumah filter udara ya, yang bentuknya seperti L begitu ya. Karena kalau ini lupa dipasang, nanti stasionernya juga jadi terlalu tinggi atau nggak stabil stasionernya. Makanya saya untuk selang ini saya mampetkan permanen aja, karena memang tidak ada fungsinya sama sekali ya.
mau dipasang juga boleh, mau tidak dipasang juga boleh. Nah, ini selang vakum yang mengarah ke rumah filter udara ya. Nah, ini jangan sampai lupa masangnya. Dan ini adalah selang untuk saluran breather ke PCV valve ya. Ini masuknya ke arah mesin. Dan ini sering jadi masalah. Ini adalah PCV valve masuk ke bagian intake ke dalam ya. Jadi sering basah tuh gara-gara PCV valve-nya juga rusak. Di bagian rumah filter udara juga sering mengenang oli. Nah itu biasanya PCV valve rusak ya. Nah ini yang saya tunjukkan ini adalah selang vakum yang memang tidak ada fungsinya sama sekali, yang seperti tadi saya tunjukkan ya. Ini saya pampet, kalau saya pampet aja. Nah ini harusnya masuk ke sini, harusnya kita sambungkan ke sini. Tapi karena saya lebih suka saya pampetkan, dan ini juga sering hilang ya palanya yang berbentuk huruf L itu ya, saya pampetkan akhirnya. Karena kalau lepas juga akan jadi masalah sih. Tapi kalau mau dipasang dinormalkan kembali lagi, tinggalin sambungan ke bagian yang tadi itu. Jadi kalau mau dinormalkan selang ini ya, itu salurannya adalah ke bagian sini ya. Ini standarnya seperti itu ya. Oke, setelah tadi melihat video restorasi selang vakum Starlet Capsule 9398, saya harapkan bisa membantu kamu atau kalian untuk memperbaiki atau merestorasi selang vakum sesuai dengan yang jalur aslinya ya. Kalaupun memang ada kesulitan, jangan segan-segan untuk bertanya di komentar bawah ini. Saya akan balas. Oke, arigato, Toyota Sutareto.